Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Foto Audina dari kelas Manajemen A. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah kasus manajemen dalam organisasi. Kasus ini menarik untuk dibahas karena memperlihatkan bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam perusahaan sangat memengaruhi keputusan besar yang menyangkut keberlangsungan organisasi dan para karyawannya. Pada tahun 2022 sampai 2023, PT GoTo Indonesia, gabungan Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial mengumumkan PHK terhadap ribuan karyawan. Keputusan besar ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan dampak dari beberapa permasalahan internal dan eksternal. Pertama, perusahaan mengalami tekanan finansial yang cukup besar setelah melakukan IPO. GoTo masih terus mencatatkan kerugian karena tingginya biaya operasional, terutama untuk subsidi, pemasaran, dan pembangunan teknologi. Pendapatan memang tumbuh, tapi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, kondisi ekonomi global pada saat itu sedang tidak stabil. Banyak perusahaan teknologi dunia seperti Meta, Amazon, dan Shopee juga melakukan penghematan dan PHK. Investor menjadi jauh lebih berhati-hati dan menuntut efisiensi, bukan lagi pertumbuhan agresif seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, struktur organisasi GoTo menjadi sangat besar setelah merger. Banyak posisi dan divisi yang tugasnya serupa sehingga proses kerja melambat dan biaya personalia membengkak. Dengan kondisi biaya tinggi dan pasar yang melemah, perusahaan tidak dapat mempertahankan struktur sebesar itu. Karena berbagai faktor tersebut, GoTo akhirnya melakukan PHK sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk menekankan biaya dan memperbaiki efisiensi kerja. Jika dianalisis menggunakan fungsi manajemen seperti POAC, atau planning, organizing, actuating, atau controlling, terdapat beberapa titik lemah yang menyebabkan situasi ini terjadi. Yang ke-1, planning atau perencanaan. GoTo sebelumnya menetapkan strategi pertumbuhan agresif yang sangat bergantung pada bakar uang atau subsidi. Perusahaan terlalu optimis bahwa pasar digital di Indonesia akan tumbuh dengan cepat dan bahwa investor akan terus memberikan suntikan dana besar. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah merger Gojek dan Tokopedia, struktur organisasi menjadi sangat kompleks. Banyak fungsi yang bertumpang tindih dan birokrasi semakin panjang. Hal ini membuat perusahaan sulit bergerak cepat dan biaya operasional meningkat drastis. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Dalam tahap pelaksanaan, tim di lapangan masih menerapkan strategi lama yang boros biaya, seperti promosi besar-besaran dan diskon berkelanjut. Adaptasi terhadap kondisi pasar yang berubah tidak segera dilakukan. Karyawan juga tidak diberi arahan yang jelas mengenal efisiensi operasional. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian keuangan dan kinerja kurang efektif di awal. Perusahaan baru melakukan efisiensi setelah kerugian mencapai angka yang cukup besar dan tekanan investor semakin kuat karena pengendalian dilakukan terlambat. Keputusan yang diambil menjadi drastis, yaitu PHK besar-besaran. Untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa depan, perusahaan bisa menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, perusahaan perlu membuat perencanaan bisnis yang lebih realistis. Target pertumbuhan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan kemampuan finansial perusahaan, bukan hanya berdasarkan tren sebelumnya. Yang kedua, organisasi harus dibuat lebih ramping. Penggabungan divisi yang memiliki fungsi serupa dapat mempercepat proses kinerja dan menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, dalam aspek penggerakan, perusahaan perlu mengarahkan karyawan pada strategi efisiensi. Tim pemasaran harus mengurangi promosi yang tidak efektif dan fokus pada program yang benar-benar menghasilkan peningkatan transaksi atau loyalitas pengguna. Yang keempat, pengendalian harus dilakukan secara rutin melalui evaluasi bulanan atau kuartalan. Dengan pengawasan yang ketat,
perusahaan dapat mengambil langkah korektif lebih awal, seperti pengurangan biaya bertahap, bukan menunggu hingga harus melakukan PHK besar-besaran. Jika keempat fungsi POAC diterapkan secara konsisten, perusahaan dapat tetap kompetitif tanpa mengorbankan stabilitas organisasi. Demikian penjelasan saya mengenai kasus manajemen di PT Gotoh Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023. Lengkap dengan analisis menggunakan POAC serta solusi yang dapat diterapkan. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian harus berjalan seimbang agar perusahaan tetap sehat dan adaptif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.